Oke teman-teman, selamat datang di channel saya di Alfredo Wijaya. Di sini konten saya yaitu konten masalah reaction video. Apapun, reaction video YouTube, video TikTok, intinya semua yang bersifat menghibur, bahkan ada yang informatif, akan saya reaction semua video. Kali ini saya pengen mereaction video dari salah satu YouTuber yaitu Ferry Irwandi. Karena dia menyoroti tentang cara efektif, dia berani berpendapat bahwa dia mempunyai cara-cara yang efektif dalam hal pemberantasan tiket konser Coldplay, khususnya bagi para calo. Bagaimana kita lihat teman-teman videonya? Mari kita mulai. Oke, langsung dimulai teman-teman. Ini video dari Bang Ferry Irwandi, yaitu cara efektif menghancurkan percaloan tiket konser Coldplay. Ini marak teman-teman. Belakangan ini kan Coldplay memang mau datang nih ke Indonesia, tapi banyak ataupun oknum yang memanfaatkan agar dia mendapatkan cuan dari kesempatan kali ini, yaitu dengan membeli tiket lebih banyak. Dan dampaknya yaitu masyarakat yang benar-benar pengen nonton, dia harus bisa menebusnya lebih mahal daripada tiket harga standarnya. Mari kita simak teman-teman. Oke, durasi videonya 10 menitan teman-teman. Cara war tiket Coldplay. Halo warga sipil sekalian, straight to the point aja. Kali ini gue akan membahas soal konser Coldplay, salah satu band besar di era modern sekarang. Akhirnya mereka menyelenggarakan hajatan pertama mereka di Indonesia, band bagian dari besar ya, tur keliling dunianya mereka. era sekarang ini tuh. Sesuatu yang sudah lama sekali kita nanti ya. Ini teman-teman, buat yang emang penggemar Coldplay pasti tahu ya betapa interaktifnya Coldplay ini ketika di atas panggung ya. Dia selalu menampilkan kayak emang all out dengan kreativitasnya di atas panggung, kemudian cara berinteraksi dengan penonton. Kemudian banyak sekali pertunjukan yang menarik ketika dia itu menyelenggarakan konser teman-teman. Ya, gue salah satu orang yang suka dengan Coldplay. Saking sukanya waktu si Givi nayangin dokumenter konser mereka di Argentina, yang mana untuk nonton bioskop lu harus bayar 300.000 rupiah. Gue beli pak tiketnya dan gue tonton. Lalu bagaimana experience-nya? Ya, gue menyesal. Jujur, ternyata audio dan visual yang dimiliki bioskop tidak cukup menggambarkan keindahan konser mereka yang luar biasa. Bukan cuma gue yang antusias, ternyata masyarakat Indonesia sangat antusias menyambut konser perdana Coldplay di Indonesia ini. Ada kabar baik bagi Anda, para Coldplayers atau pecinta Coldplay, karena band asal Inggris ini memastikan Buat akan para menggelar fans emang konser di Indonesia pada menantikan 15 ya teman-teman November acara mendatang. ini. Nah, seperti yang sudah diperkirakan oleh banyak orang, ternyata Kayak animo baru masyarakat, pertama kali ya emang dia antusiasme Coldplay ini masyarakat datang ke itu begitu Indonesia. tinggi menyambut konser ini, Pak. 1,5 juta traffic di presale pertama dan 1,7 juta traffic di presale kedua. Sebuah nilai yang luar biasa ya. Dan tiket mereka yang harga 11 juta itu yang Sampai mahal sekali hampir itu. 2 Bayangin jutaan lu harus presale, ngeluarin teman-teman. duit 11 juta untuk nonton konser. Itu ludes, Pak, dalam waktu kurang dari 6 menit. Nih, fakta yang menunjukkan teman-teman, harga tiket 11 juta itu ludes dengan jangka waktu 5 menit setelah dibuka teman-teman. Mantap juga ya daya beli kita ini. Jadi siapa yang bilang kalau Indonesia tahun ini bakal resesi? Makanya gue waktu itu yakin untuk bilang konten 2023 Indonesia nggak bakal resesi kok. Terbuktikan sekarang selain datanya BPS ya. Oke, kita lanjut membahas soal konser Coldplay ini. Nah, sebenarnya yang mau gue bahas dari konser ini adalah bagian paling terkutupnya, Pak. Apa itu? Apalagi kalau bukan serakahnya praktek percaloan yang menjual tiket dengan harga yang Menurut tidak kalian gimana? masuk akal. Emang apa ya? Calo itu serakah nggak sih? Karena dia kayaknya emang mentingin Coldplay bisnis tiket, dia ya. Coldplay tiket, Coldplaynya buang. Bayangin harga tiket 11 juta dijual 60 juta. Wow. Mereka-mereka ini ya, waktu kita rebutan untuk mendapatkan satu tiket.
Saya nggak ngerti teman-teman yang ada di sini, ada nggak sih yang beneran beli ya? Harga tiket sudah mahal, standarnya 11 juta. Kemudian ada yang jual 60 juta, teman-teman beli. Kalau emang bukan orang yang berlebihan, saya kira bakal berpikir 10 kali lagi, teman-teman. Dan ketika ada yang orang emang memaksakan diri, itu bisa dibilang bodoh, teman-teman. Menurut saya ya, itu opini saya. Bodoh lah ketika kita memaksakan hanya membeli tiket konser dengan harga calo sekitar 60 juta. Itu tolol, teman-teman. Kan itu bisa punya ratusan tiket, Pak, dan ratusan tiket itu dijual kembali. Nah, setelah gue selidiki, ternyata mereka itu niatnya luar biasa. Bukan cuma soal device dan jaringan internetnya, mereka nggak segan-segan pakai yang namanya scalping bots. Jadi wajar kalau war tiket itu susah sekali, karena yang kita lawan bukan cuma manusia tapi mesin. Jadi calo-calo kita ini semakin canggih, cuy. Dan jangan heran mereka Jadi buat semakin teman-teman yang berkembang suka dan war berkembang dan tiket, semakin totalitas untuk ternyata melakukan ini. emang Kenapa? Karena musuh cuan, kalian itu keuntungannya bukan bisa 5 hanya sampai 6 kali orang, lipat, tapi dan dalamnya liputannya itu juga ada sangat-sangat robot, cepat. teman-teman. Dan selama masih Makanya ada itu yang susah beli, sekali. selama itu pula akan ada yang jual. Selama masih ada demand, maka akan ada supply. Mau lu katai mereka dengan ceramah moralitas yang paling makrifat pun, itu akan sia-sia, Pak, karena money talks gitu loh. Pemirsa, keinginan untuk mendapatkan tiket Coldplay dimanfaatkan oleh sejumlah calon nakal sehingga banyak kasus-kasus penipuan dengan modus yang meyakinkan calon pembeli. Jadi kita percaya aja gitu, apalagi kan dengan harganya waktu itu agak miring ya gitu. Jadi aku ambil tanpa mikir panjang gitu loh. Iya, Ultimate itu belum sampai ngeklik udah habis. 10.01 aja udah langsung habis. Ini ada salah satu berita, teman-teman. Kelihatannya dari Metro ya. Narasumbernya bicara, bukannya jam 10. 10.01 sudah habis dengan harga tiket yang 11 juta tadi. Parah sih ini. Padahal kita butuhnya Ultimate waktu itu. Lalu bagaimana menghentikan praktek percaloan yang sudah sangat merugikan dan menyebalkan ini? Ya simple, jangan dibeli. Jangan dibeli. Simpel banget kan. Nggak mungkin ada sesimpel itu. Gini. Kalau lu crystal clear, lu berpikir jernih ya, lu pasti bakal sadar kalau pada akhirnya ini cuman game mentalitas sederhana. Game kuat-kuatan nahan antara jual dan beli gitu. Dan yang sering kita luput dan lupa dan tidak kita sadari, sebenarnya kita sangat diuntungkan di game ini. Kenapa demikian? Karena semakin bertambahnya hari, semakin mendekati hari H, maka beban paling besar akan jatuh kepada para calo ini. Kok bisa gitu, Bang? Nah, penjelasannya sederhana sebenarnya. Kalaupun lu nggak bisa nonton Coldplay, lu nggak dapat tiket konsernya, apa yang akan terjadi sama lu? Ya, lu cuma kehilangan kesempatan untuk nonton Coldplay. Ya sedih memang, apalagi kalau lu penggemarnya. Tapi lu nggak kehilangan uang, lu nggak kehilangan organ tubuh atau kehilangan kepemilikan yang lu miliki. Tapi kalau calo, ketika mendekati hari H dan tiket mereka tidak terjual, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan ketika konser itu selesai, ya tiket itu nggak ada artinya, Pak. Poinnya ini, ketika emang teman-teman nggak dapet tiket Coldplay, paling ya maksimalnya apa sih? Sedih kali ya. Sedih paling nggak nyampe lah teman-teman, berlarut-larut hanya karena tiket Coldplay nggak dapet. Bisa sampai sedih itu sebulan. Tapi gimana perasaan kalian ketika membeli tiket itu dengan harga 60 juta ini misalkan ya. Tapi ternyata kena tipu. Itu menurut saya bisa sampai setahun teman-teman menyesali hal tersebut ya. Jadi pikir 2 kali. Kalau saran Bang Ferry Irwandi yang pertama ini yaitu jangan dibeli dulu. Karena seperti biasa teman-teman, ketika permintaan semakin besar di pasaran, pasti ya harganya akan semakin melambung tinggi teman-teman. Dan caranya ya buat mereka si calo ini panik dengan cara jangan dibeli dulu sampai dia benar-benar nanti memikirkan ya udah daripada tiket ini nggak laku, mending diturunkan harganya. Nah di situ kesempatan kalian ketika emang benar-benar pengen nonton konser tersebut. Ya walaupun lu nggak dapat tiket Coldplay, seenggaknya
melihat calo-calo ini bertumbangan dan berjatuhan dan harus nangis-nangis karena rugi yang besar, gue pikir bisa jadi hiburan yang menyenangkan, ya nggak sih? Dan sekarang gue tanya ke lu mending kehilangan kesempatan untuk nonton Coldplay atau kehilangan miliaran rupiah? Kayaknya nggak perlu rocket science untuk menjawab hal itu, ya nggak sih? Jadi kita harus sadar betul kalau sebenarnya kita lebih diuntungkan di posisi ini, Pak. Cuman ya balik lagi, karena yang kita bicarakan itu masalah psikologis manusia, behavior manusia, kecenderungan untuk FOMO, kecenderungan untuk panik, masalah pengendalian diri, dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita ingat lagi, tiket konser ini bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer atau kebutuhan mendesak yang harus lu penuhi. Tentu sangat berbeda dengan bahan makanan pokok ataupun masalah masker waktu COVID pertama terjadi. Jadi ya, kalem aja, tenang. Kalau aku sih mending beli beras teman-teman daripada beli tiket konser harga 60 juta. Atau bahkan 11 juta pun saya masih mikir ya. Meskipun saya ngefans berat sama Coldplay ketika saya harus memaksakan diri dengan istilahnya pertaruhan antara misalkan nih bulan depan nih saya nggak tahu tentang kebutuhan saya itu tercukupi atau enggak dengan membeli tiket Coldplay itu bisa, mending saya pastikan dulu kebutuhan saya terpenuhi dulu, baru ketika kalau emang ada lebihnya itu terserah kalian, daripada saya gambling. Yang jadi masalah ini adalah orang-orang bodoh yang FOMO, yang nggak bisa diatur, nggak bisa mengendalikan dirinya, dan hanya keputusan yang impulsif. Ya tadi karena FOMO dan lain sebagainya akhirnya bertindak bodoh, dan akhirnya ya utang sana sini, kemudian memaksakan diri beli tiket dan ketipu. Itu bisa nangis teman-teman, serius nangis aja. Kalau kita masuk ke gamenya mereka, maka praktek percaloan ini nggak akan pernah selesai dan sudah waktunya ini diakhiri. Jadi intinya sebisa mungkin berusaha untuk menahan diri dari hasrat untuk membeli tiket secara buru-buru, apalagi dari para calo. Karena kalau sampai lu melakukan itu, slow aja, jangan nggak buru-buru. akan pernah selesai, Pak. Oke, lu dapetin tiketnya, nanti ada konser lain misalnya My Chemical Romance datang ke Indonesia, atau siapa band-band favorit era gue ya, Mr. Big gitu kan, Bon Jovi, U2, terus praktek ini kembali bermain ya, maka praktek ini nggak akan pernah selesai. Tapi gue masih khawatir bang, gue masih ingin terus beli. Nah ini yang harus lu ingat. Kalau lu baca atau lu pelajari tur dunianya Coldplay hari ini ya, lu bakal sadar satu hal. Hampir di setiap turnya, di setiap negara, mereka menyelenggarakan konser itu lebih dari 1 hari. Bisa 2 hari ataupun 5 hari. Untuk yang sudah mereka lakukan ya. Tapi kalau untuk yang mereka belum lakukan, itu semuanya sama rata-rata 1 hari. Artinya apa? Kemungkinan untuk Coldplay menyelenggarakan 2 hari konser di Indonesia itu masih tetap ada. Apalagi udah ada statement dari Pak Sandiaga Uno yang katanya berusaha untuk mengusahakan konser itu sampai 2 hari. Gitu. Nah kedua, ini simpel sih. Respon dari pemerintah kayaknya udah tahu teman-teman. Bakalan banyak penikmat Coldplay ini. Jadi udah tahu ya, ketika nanti emang yang tidak bisa menonton di hari pertama. Nah ini Pak Sandiaga Uno udah memberikan sinyal bahwa dia akan mengusahakan ada di hari kedua. Kayak gitu. Jadi ya teman-teman yang nggak dapat di hari pertama ya santai aja gitu loh. Kita jangan lupa kalau konser ini masih lama, bulan November. Berapa bulan lagi itu, dan kemungkinan itu akan selalu ada cuy. Dan gue yakin nggak mungkin semua orang yang dapat tiket sekarang itu bisa nonton konser yang di tanggal 15. Bisa jadi ada frostbite, bisa jadi ada kebutuhan mendesak, kondisi yang tidak diperkirakan, masalah duit, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang nggak bisa datang dan menjual tiket, itu bakal menjual harga tiket dengan harga yang lebih wajar. Sabar aja, tunggu aja, cari informasi, itu akan bisa menambah peluang lu untuk mendapatkan tiket konser Coldplay. Itu sih. At the risk of sounding ungrateful, but I have to ask you this on behalf of the fans. What are the chances of having more than one show here in Jakarta? I don't know. Okay, we're keeping our I wish I could answer that. Yeah, we'll see. We'll see. Our fingers are I have crossed. to speak to my boss, Nanti which is teman-teman Phil. katanya Chris Martin teman. Please tell Phil we love him. I'll tell him you love him, and I'll see what he says.
Nah, berkaca juga dari hal itu, makanya gue buat konten ini, Pak. Ya, gue sadar kalau udah banyak orang yang ngomong hal yang sama. Tapi gue pikir kita butuh platform yang lebih luas, kita butuh jangkauan yang lebih luas, kita butuh pendengar yang lebih banyak gitu. Kalau cuman beredar dari satu tweet ke satu tweet yang lain, gue kira nggak cukup. Makanya gue buat konten ini. Tapi apakah dengan membuat konten ini akan cukup? Ya tidak, gue masih YouTuber kecil gitu. Subscriber gue nggak banyak-banyak amat, rata-rata view gue nggak banyak-banyak amat. Jadi ya gue berharap kalau memang tidak mengganggu dan tidak merugikan, para konten kreator, influencer, prominent people, tokoh publik yang punya follower banyak, yang punya subscriber banyak, yang punya pengaruh besar, bisa ikut serta dalam mengedukasi masyarakat untuk memberikan pelajaran kepada praktek percaluan ini. Kalau cara ini nggak berhasil, sebenarnya ada cara yang lain. Kita bisa mencontek apa yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan yang emang membuat regulasi untuk calo-calo konser ini. Jadi ya di Taiwan itu sudah resmi dilarang dan ilegal dan punya konsekuensi pidana. Dan apa salahnya Indonesia melakukan hal yang sama? Karena kita punya institusinya, kita punya wadahnya, ya tinggal dibuat regulasi. Ya mungkin yang kedua ini saya lebih sepakat teman-teman. Emang harus benar-benar diregulasi ya, bahwa calo ini merugikan masyarakat. Dan kalau emang diteruskan ya ujungnya harus ada sanksi pidana. Sama halnya kayak apa ya? Misalkan orang timbun BBM. Nah, itu kan sama juga. Ketika dia tahu bahwa ke depan ada krisis, dia beli banyak BBM dan ditimbun. Akhirnya ketika benar krisis itu terjadi, BBM itu dikeluarkan dengan harga yang di atas wajarnya. Artinya di sana ada margin keuntungan buat si penimbun. Halnya sama dengan tiket Coldplay kalau menurut saya. Nggak ada bedanya calo, tiket Coldplay dengan para penimbun. Harusnya sama-sama terregulasi dan pemerintah harus peka ya terhadap ini. Karena apalagi ada sampai penipuan dengan nilai yang gede teman-teman. Menurut saya ini nilai yang nggak wajar, artinya bukan standar orang yang bisa mampu membeli tiket konser ketika di dalamnya ada praktek merugikan orang lain. Saya kira pemerintah harus turun tangan untuk meregulasi ini agar kedepannya misalkan ada konser-konser lain tidak ada oknum-oknum yang merugikan masyarakat. Saya setuju dengan opini dari Bang Ferry Irwandi yang kedua ini. Daripada yang pertama tadi itu hanya menggunakan perasaan, hanya menggunakan kebersamaan, yuk kita jangan beli ini. Ini sangat menurut saya susah ya, karena individu orang itu nggak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol populasi orang, yang bisa mengontrol pergerakan si calo dengan langsung cepat, ya tadi meregulasinya. Mungkin ada win-win solution ketika calo masih ada dan dan masyarakat juga tetap bisa membeli. Artinya boleh calo tapi ada kuota maksimal dia membeli tiket, kemudian dan menjualnya pun ada harga ambang batas. Di atas dia harus misalkan nih menjual tiket dengan harga 10% dari harga wajarnya. Itu menurut saya masih nggak apa-apa. Tapi ketika sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat dari harga wajarnya, menurut saya ini bajingan teman-teman. Dan balik lagi, ini tahun politik. Ada kesempatan-kesempatan yang tidak merugikan siapapun, memberikan keuntungan bagi banyak orang, dan memberikan popularitas buat yang buat. Jadi kalau gue pejabat atau gue politisi dan gue pengen bersinar di tahun 2024, maka jelas kesempatan ini nggak akan gue sia-siain. Ya nggak Bapak Ibu? Nah, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat yang belum dapat tiket, semoga ditemukan jalannya yang tidak merugikan semua orang. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Oke teman-teman, itu tadi ya pelajaran dari Bang Ferry Irwandi terkait masalah percaloan di Indonesia dan gimana kita harus menyikapinya. Intinya semua terserah pada kalian. Kalian tetap harus memaksa pengen beli dengan harga tiket yang lebih mahal dari wajarnya, ya monggo silahkan. Tapi jangan sampai bertindak bodoh. Anda memaksakan diri, kemudian utang sana sini, utang pinjol dan lain sebagainya hanya untuk menonton konser. Bahkan kedepannya kalian itu tidak mengerti bisa hidup atau enggak, hanya untuk mengikuti gaya hidup kalian, FOMO kalian,
impulsif kalian menurut saya sayang sekali. Sehingga pikirkan beberapa kali ketika kalian pengen membeli tiket dengan harga di atas wajarnya. Kemudian saran saya juga buat tadi yang kedua, penting sekali bahwa pemerintah harus meregulasi ini semua agar tidak ada masyarakat yang dirugikan ke depannya. Oke, sekian video reaksi dari saya dan terima kasih. Jangan lupa subscribe Bang Ferry Irwandi karena emang kontennya menurut saya itu edukasi teman-teman. Oke, sekian dari saya dan see ya.